Assalamualaikum, apa kabar sahabat IPA? Semoga kita dalam kondisi baik dan terus semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mengenali beberapa macam gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang akan kita bahas hari ini yang pertama, gangguan dan kelainan tulang. Yang kedua, gangguan pada persendian. Dan yang ketiga, gangguan dan kelainan pada otot. Sahabat IPA, ada beberapa jenis gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama, rakitis atau riketsia, yaitu kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kekurangan kalsium. Rakitis atau penyakit riketsia ini bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Bisa juga menyebabkan tulang kaki menjadi membengkok, membentuk huruf O atau membentuk huruf X. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat juga diperoleh dengan berjemur di panas matahari pagi. Yang kedua, osteoporosis atau tulang keropos. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang, sehingga tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua atau manula. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D. Yang ketiga, fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah, sehingga mengubah bentuk tulang. Fraktura ini terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang keras ke bagian tulang, dan bisa juga karena penyakit yang mengakibatkan penurunan kepadatan tulang. Pencegahan dari fraktura bisa dengan cara olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin D dan kalsium, serta menjaga tubuh dari benturan yang keras. Yang keempat, kiposis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Penderita kiposis tubuhnya terlihat membungkuk. Kiposis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Kelima, lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang di bagian pinggang yang membengkok ke depan. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita terlalu besar, misalnya karena kegemukan. Bisa juga karena riketsia atau karena kebiasaan duduk yang salah. Dan yang keenam, skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan, atau membentuk huruf S. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan kita duduk yang salah. Sahabat IPA, selain gangguan dan kelainan pada tulang, terdapat juga gangguan pada persendian. Contohnya artritis, yaitu peradangan pada satu atau lebih persendian yang disertai rasa sakit, kebengkakan, kekakuan, dan keterbatasan bergerak. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Selain artritis, ada juga dislokasi atau sendi bergeser, yaitu bergesernya tulang dari sendi atau dari posisi yang semestinya.
Dislokasi dapat terjadi pada sendi manapun, tetapi yang sering terjadi adalah pada sendi bahu, jari, siku, lutut, dan panggul. Sahabat IPA, selain tulang dan persendian, terdapat juga gangguan dan kelainan pada otot. Contohnya tetanus, yaitu kelainan otot yang tegang terus-menerus akibat infeksi bakteri. Atrofi, yaitu mengecilnya otot akibat serangan virus polio, atau karena otot tidak difungsikan lagi untuk bergerak akibat lumpuh. Berikutnya kaku leher atau stiff, yaitu kelainan yang terjadi karena gerakan hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Berikutnya kram, yaitu kelainan otot yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus sehingga otot menjadi kejang. Dan berikutnya kesleo atau terkilir, yaitu kelainan otot yang terjadi jika gerak sinergi salah satu otot bekerja berlawanan arah. Nah, sahabat IPA, berikut ini adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, misalnya dengan cara berolahraga yang rutin. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar. Oke sahabat IPA, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem gerak pada manusia. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.